kayak tadi yang dibilang movement. Nah, benar Ya sekali. kan? Aware to move. Nah, Cie. Ya kan. Ya kan, Ya kan. Tapi memang benar kata dokter, misalkan ya kalau misalkan sibuk justru ambil dari kegiatan sehari-hari benar. yang kira-kira diakalin gitu. Kayak Nah, tadi kan benar. naik tangga ya kan. Jadi kalau jangan enggak olahraga malam hari, kayak misalkan jogging malam hari gitu. Tapi ya tergantung dari kayak kita harus memperhitungkan kita bisa tidur nggak nih gitu. Jadi kan kalau misalkan kan habis olahraga kan kita harus mandi segala macam. Jadi harus nggak bisa langsung tidur kan. Jadi kita harus nurunin dulu heart rate-nya, kemudian panas kalau lagi misalkan gerah ya dinginin dulu gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal sih. Jadi kalau misalkan agak susah ya udah kita pilih aja jalan. Kalau misalkan kerjaannya di office kan biasanya desk ya. Jadi ya bergeraklah. Kalau misalkan kita mau ngambil minum di pantry ya kita harus ngambil minum, jangan minta tolong. Biasanya kan ada hobinya minta tolong gitu. Jadi mendingan kita bergerak. Hobi. Ya jadi minta tolong. Jadi harusnya bergerak sih. Jadi itu sih sebenarnya sedentary lifestyle-nya. Si malas itu ya. Nah, malas. Sedentary Iya, lifestyle. Aku gitu kalau ngomong orang malas sekarang ya. Sedentary deh gitu. Jangan sedentary deh gitu ya kan ya. Benar. Ya, tapi bener loh, maksudnya kayak dengan kita naik tangga, naik turun tangga itu kan udah termasuk olahraga. Ya kan, jadi pada saat ada gempa bumi itu nggak panik gitu loh. Kita terakhir gempa bumi nggak ada berasa tau nggak? Itu Ya karena kan? core kita tuh udah aktif. Meriah banget gitu kan. Kok kita nggak ada rasanya? Sementara orang panik kan kayak gitu, ya kan? Terus dok. Apa? Terus dong, kok ini kayak terus dong. Ini sangat menarik soalnya gitu. Ini banyak orang tuh yang pasti kan akan lebih percaya ngomong langsung sama dokter. Dan senang banget kita hari ini pada Lifestyle Podcast tuh kedatangan dokter spesialis jantung. Jadi semua orang bisa dengar ya kan fakta-faktanya, ya kan. Nah terus kalau kayak tadi nih, mungkin kayak ada orang juga yang lebih memilih bergerak dan olahraga di malam hari. Kayak tadi dokter kan ada concernnya adalah pada saat malam tidurnya supaya lebih enak, terus di olahraga, jogging malam, terus concernnya adalah mandinya gitu-gitu kan. Nah sebenarnya mandi malam itu berbahaya nggak sih buat jantung? Enggak. Jadi itu bohong. Hoax. Oh gitu. Iya. Nah kalau misalnya habis olahraga malam, terus mandi, ya kan? Lebih baik tuh dia kayak kering-keringin dulu atau gimana dok? Ngaruh ya. Jadi maksudnya ya langsung mau bersihin juga boleh. Oh jadi nggak usah nunggu keringatnya kering dulu nggak apa-apa? Iya. Gitu aja. Jadi kalau mandi aja. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Tapi benar gak sih dok ada istilah angin duduk gitu dok? Itu ya angin duduk itu benar ada ya. Jadi waktu zaman dulu kita menyebutnya sebagai sindrom angin duduk. Jadi pada dasarnya lagi kena serangan jantung. Jadi atau dulu kita sebutnya juga suka bilangnya kerokan gitu ya. Kerokan. Nah jadi biasanya kalau orang dulu kan nggak enak nih ya, rasanya nggak enak kayak Masuk panas. angin. Nah bener kayak masuk angin kan biasanya kita nyuruh untuk dikerok ya. Setelah itu beberapa lama kemudian dia meninggal. Sebenarnya itu adalah serangan jantung. Dan itu adanya di Asia ya, kebanyakan di Indonesia karena yang mengenal kerokan kan di Indonesia. Makanya mereka nyebutnya adalah sindroma kerokan atau sindroma angin duduk. Padahal itu sebenarnya kena serangan jantung. Kalau di luar sih nggak ada ya, mungkin kalau di Amerika bingung ya kerokan ya nggak. Mereka kan bukan budayanya gitu ya. Jadi itu benar ya, kalau untuk angin duduk zaman dulu kita nyebutnya sebagai sindroma angin duduk. Oh gitu. tapi hanya di Indonesia. Iya. Begitu. Sitting win ya. Sitting win, sedentary win, karena anginnya males, duduk dia. Oh gitu. Tapi ada di Indonesia karena Indonesia yang memang mengenal Kerokan. itu treatment ya dok. Kerokan treatment namanya. Palm tree. Oh gitu. Tapi sebenarnya kerokan tuh bagus gak? Kerokan kalau dia lagi nggak serangan jantungnya biasa aja ya, bagus aja. Jadi dia ya, sifatnya melebarkan pembuluh darah. Gitu. Oh Jadi gitu. lebih banyak pembuluh darah yang terlebar karena dia panasnya kemudian di keroknya gitu. Jadi dia melebarkan pembuluh darah yang ada di punggung gitu ya. Jadi lebih lebar aja. Oh gitu. Tapi kalau untuk nyembuhin angin duduk sih enggak ya. Jadi tetap harus dibawa ke rumah sakit. Biasanya kalau zaman dulu tuh meninggal gitu. Karena mereka nggak tahu itu, jadi kayak mistis gitu kan kalau orang Indonesia
kebanyakan zaman dulu kan dibilang mistis, wah ini kenapa bisa langsung meninggal gitu. Padahal itu bisa diterangkan secara sains. Jadi memang itu karena serangan jantung gitu. Justru karena akumulasi yang tadi ya. Nah, yang nggak gitu. ketahuan Iya. dalam waktu lama dikumpulin tahu-tahu begitu. Iya. Tapi emang terjadinya selalu malam ya dok? Kalau kayak Kebanyakan malam gitu. Ya makanya memang harus ngecek, harus reguler, ya kan. Bener harus yearly ya, tiap tahun yang ngecek. Iya. Bener. jangan cuman cek kulit doang kerjaannya ya. Cek Jantung IG mah ya kan. cek IG Iya. doang. Cek jantung. Iya bener. Kalau misalnya kayak abis olahraga malam gitu, jadi nggak apa-apa tuh kita langsung mandi, tunggu apa-apa. keringat masih tetap ada gitu. Nggak ada masalah. Air panas, air dingin, Gak ada problem. nggak ada problem. Nggak ada. Oh gitu. Iya. Selama ini tuh aku nungguin keringat dulu, nungguin keringatnya kering, Iya. ya kan? Akhirnya malas mandi, Berujung tidak mandi. berujung nggak mandi, ya Pakainya kan? parfum. Iya, terus kayak air panas nggak nih? Ntar udah kering basah lagi dikeringin lagi ya kan gitu. Kan banyak yang kayak begitu ya. Jadi santai sebenarnya. Justru air panas air dingin itu berpengaruh buat kulit say. Iya kan. Sumpah kita banyak banget dapat insight yang kayak gini ya. Iya. Oh wow. Iya. Kalau kulit mungkin bisa ya. Kalau kulit kan Iya. dia nggak boleh terlalu panas banget gitu ya. Jadi aku kasih kalau tahu ya jantung dok sih ya. enggak. Aku kasih tahu ya. Jadi dokter nonton podcast kita yang sebelumnya itu sama dokter ini kecantikan. Dokter Gaby Shirley. Shirley. Iya, Aku betul. kasih tahu ya dok ya kuncinya ya. Habis olahraga dokter tahan dulu sampai dia kering supaya suhunya kembali normal baru dokter mandi. Nah, itu bagus buat biar kulitnya nggak Buat garing. kulit. Ya, Ya. itu kulit ya. Kalau untuk kulit. jantung sih Jantung. nggak problem. ngaruh Gitu. tuh. Ya kan. Ya. Ini menarik loh. Iya, banyak dapat insight ya kita ya, bener ya. Jadi nanti semua podcast kita gabungin jadi satu. Pastinya lagi dengerin di Spotify sambil gerak-gerak nih, sambil gerak-gerak ya kan iya, gitu. Biasanya kan anak-anak Spotify pencet denger udah tiduran ya Iya, kan. bener, Sedentary. bener. Iya. Sedentary sambil sikap lilin boleh nih ya. Nah dok, indikasi Hmm. orang-orang yang sekiranya kayak gue ada, misalkan ada jantung nih gitu. Kira-kira tuh bisa kelihatan dari mana? Karena kemarin malam, semalamnya sebelum kita podcast, aku tuh iseng gitu kan, story-story. Kayak kasih tahu kalau hari ini kita akan ada podcast dan mengundang dokter spesialis jantung gitu kan. Kira-kira pertanyaan mereka tuh apa sih yang mereka mau tanyain gitu. Ada juga nih yang nanyain, hey kamu kalau nonton podcast ini pertanyaan kamu ada saya. Indikasi dari orang yang memang kira-kira nih dia punya problem jantung. Ya. Itu bisa kelihatan gak sih kayak misalnya ada pembekakan di organ Jantungnya. Oke. Jadi biasanya kalau orang-orang datang ke dokter jantung tuh biasanya ada keluhan ya. Jadi keluhannya bisa sesak nafas, kemudian bisa nyeri dada, kemudian kalau aktivitas jalan dia suka ngap-ngapan, kemudian kaki bengkak, kemudian tidurnya bisa 3 sampai 4 bantal. Kalau misalkan satu bantal dia ngap-ngapan itu bisa kayak gitu. Kalau enggak kalau lagi di aktivitas chest pain gitu. Jadi tiap mau kamar mandi gerak sedikit nyeri dada gitu. Tapi nyeri dadanya harus nyeri dada yang khas ya. Jadi basically untuk nyeri dada yang khas itu untuk wanita usia tua kemudian dengan diabetes habis operasi itu mengaburkan ya. Jadi biasanya mereka harus di screening dulu. Entah itu dari gambaran EKG-nya, kemudian dari USG jantungnya. Jadi kita bisa tahu tuh memang itu ada indikasi ke arah jantung atau enggak gitu. Jadi kalau biasakan kalau teman-teman ada keluhan, keluhan itu sesak nafas berat, kemudian kakinya ada bengkak, tidurnya bisa 3-4 bantal, kemudian kalau jalan ngos-ngosan atau enggak misalkan dia chest pain, saya nyeri dada nih dok gitu. Jadi nanti biasanya kita akan nyeri dada. Jadi biasanya kita akan men-screening dan kita akan melakukan beberapa pemeriksaan gitu. Jadi nggak kebanyakan sih yang datang memang nyeri dada yang bukan karena jantung ya. Jadi kita pas eksklusi pas kita lihat oh ini bukan jantung nih. Jadi kalau bukan jantung ya tenang-tenang aja. Jadi puber ya dok ya. Nah bisa. Agak-agak nyeri di bagian.
puber guys. Dulu aku juga gitu sih waktu dulu kecil. Waktu puber tuh agak-agak nyeri dikit kata mami gitu. Katanya, Erin kamu ada nyeri-nyeri nggak di bagian dada? Gitu. Itu artinya katanya mau puber. Ya, jadi kalau misalnya di rumah nih ada yang lagi nyeri-nyeri dikit, coba tanya sama suaminya. Ya, yang ada aku nyeri ya, gitu. Di screening dong ya. Screening ke dokter. Tapi kasih tahu dulu sama orang terdekat. Kalau dada kita nyeri, gitu kan. Siapa tahu nyeri yang lain. Ya kan belum tentu jantung. Iya, benar. Nyeri yang lain atau mungkin nyeri. Astaga, ini podcast apa? Tapi seru gak sih dok? Seru kan? Seru Ya. Ini pengalaman pertama ya dok ya? Iya, ini insight baru saya, jadi saya Gimana menurut dokter? Bagus, terima kasih. Ya kan. Meriah Meriah ya Iya, dok, meriah. Biasanya kan kalau kita mungkin agak boring ya, karena memang medis banget gitu, jadi kalau untuk podcast yang meriah tuh kita malah agak bingung ya, karena memang terbiasa kita memang sesuai Serius, pakemnya gitu. Coba kalau yang biasa gimana sih dok? Jadi ya biasa kita menjelaskan secara runtut gitu, kemudian kita menjelaskan kenapa bisa terjadi, kenapa patofisiologinya bisa terjadi gitu. Jadi kita memberikan secara runtut gitu. Jadi tidak kayak ini kan, ini lebih fun ya. Kelihatannya memang set marketnya untuk yang muda-muda ya sepertinya ya gitu. Jadi kalau untuk yang tua saya rasa kita bahagia langsung mereka loh nonton ini dok. Iya benar banget itu. Ya kan, kadang-kadang yang ditonton justru sekarang kan yang macam gitu kan. Nah iya harusnya yang puber-puber begini. Yang nyeri-nyeri dada tapi bukan jantung ya. Ya kan. Iya benar. Dok, untuk kesehatan jantung, konsumsi makanan apa yang disarankan? Oke, jadi seperti saya bilang tadi ya, semakin banyak faktor risiko, kita akan semakin banyak menimbun untuk terjadinya kena serangan jantung ya. Jadi salah satunya yang paling gampang itu adalah dari sehat ya, seimbang gizi. Seimbang gizi itu kita tahu bahwa cakupan kita harus sesuai ya. Jangan terlalu banyak karbo, kemudian jangan terlalu banyak gula, kurangi garam. Kurangi yang gurih-gurih gitu ya. Jadi sebenarnya sih cukup gampang, itu aja ya. Kan kalau dari panca usaha sehat itu kan dari S-nya yang pertama adalah seimbang gizi, jangan rokok, hadapi stres, kemudian awasi tekanan darah, kemudian awasi gula darah, awasi kolesterol, kemudian yang T adalah teratur olahraga. Seperti kalian nih, teratur berolahraga. Jadi kalau untuk dari gizinya sih saya rasa semua gizi oke ya, kecuali kalau dia semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi entah kolesterolnya itu kan gurih ya. Jadi kalau asin itu jadi hipertensi. Kalau gurih dia jadi dislipidemia atau kolesterolnya tinggi. Kemudian kalau manis dia jadi diabetes. Gitu. Jadi 3 itu aja. Kalau misalkan kita biasa makan karbo satu porsi gede, kurangnya jadi 1/4. Kalau nggak kuat 1/4 setengah. Gitu. Kalau kita biasa makan junk food gitu ya, junk foodnya banyak ya, kurangin aja junk foodnya. Gitu. Kalau kita biasa makan jeroan, tetelan, padang-padang gitu kan banyak tuh, kurangin aja. Gitu gampang. Dokter, junk food nengoknya ke aku, padang nengoknya ke Erik. Kemarin habis ngeliat Instagram kita dokternya. Ya ketahuan deh. Ya kan? Ya kalau junk food itu diganti sama jangan food ya. Kalau padang food, pikir-pikir lagi. Sebenarnya gampang itu. Ya, kurangin aja kalau misalkan nggak kuat ya. Kan biasa pada nggak kuat ya. Langsung tiba-tiba langsung di stop itu. Saya biasanya sering ketemu pasien yang saya nggak bisa dok, langsung berhenti. Ya udah kurangin aja. Kayak misalkan dia ngerokok berat, kurangin aja rokoknya dulu. Iya. Kalau dia udah sampai kuat, kurangin lagi sampai dia akan hilang atau abstinensia, jadi hilang sama sekali. Gitu. Yang penting jangan berlebihan. Nah, benar sekali. Kecuali berlebihan duit nggak apa-apa. Amin. Ya, amin. Mari kita doakan semua yang nonton semua berlebihan duit, berlebihan cuan dan berkat, supaya kita semua bisa menjadi berkat untuk diri kita. Ini podcast berfaedah sumpah.
Ya kan itu makanan tadi. Jadi memang harus gizi dan tidak berkelebihan. Dari semuanya lah ya, kayak tadi nggak kegurihan, terjadi anak micin guys ya. Nggak asin ya? Nggak asin. Jadi kalau asin tuh 1 sendok teh per harinya. Garam? 1 sendok teh garam. Untuk 1 hari? Iya 1 hari. Kalau bisa setengahnya kali. Oh wow. 1 sendok teh garam. Jadi kalau misalnya kita masak gimana dok? Iya sedikit aja. Garamnya? Iya. Oh secumut. Jadi secumut. hambar itu rasa yang enak ya, maksudnya hambar tuh buat jantung tuh oke, karena dia nggak membebani. Jadi kalau dia asin dia jadi hipertensi jadi gitu. Jadi biasanya kalau pasien-pasien saya kalau dia tensinya tinggi, dok saya udah minum obat kok tensinya masih tinggi, masih makan asin-asin enggak? Masih dok. Itu problem. Jadi ya harus di-combine lah gitu. Kayak harus disiasati. Jadi makanan mau kayak tadi less sugar, less asin, less gurih itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting itu adalah kualitas dengan siapa kita makan. Itu akan menambahkan kegurihan tersebut. Ya kan Frans? Iya Ya kan? kan? Kayak aku tuh kalau makan sama Frans bukan hanya gurih, pedes. Pedes. Ya kan? Kayak aku makan sama Jehan, aduh ampun kenyang. Karena dikasih terus ini ya gitu. Iya benar-benar. Terus itu kalau makanan. Kalau rokok. Rokok ya jangan rokok. Zero rokok. Kan rokok. Dok, tapi kan sekarang ada yang kayak anak-anak zaman sekarang gitu kan. Yang apa tuh yang vape gitu. Sama enyahkan vape. Zero vape. Gitu. Karena itu juga tetap ada kandungannya ya. Iya, sama aja. Oke, kalau misalkan dia ngerokok tapi yang temennya enggak misalnya. Jadi perokok pasif itu ngaruh gak sih kalau perokok pasif? Sama justru mempengaruhi ya. Oh kurang ajar. Lebih baik pindah ruangan gitu. Sama juga kayak social smoker. Itu juga sama. Saya social smoker dok kan. Biasanya pasien saya tanya, merokok gak? Saya social smoker dok, sama aja. Sama gitu. aja. Jadi zero. Kalau shisha dok? Sisa enggak? Karena sisa enggak ada kandungannya ya. Kecuali kalau yang vape kan jelas ada kandungannya itu. Gitu. Oh gitu ya. Jadi merokok no. Oke, pantesan. Papi aku tuh dulu ngerokok banget. Ngerokok banget. Dulu papi aku tuh memang perokok berat. Ya kan dia ngerokok terus aku bingung kan, rokok enaknya di mana sih? Aku sempat nanya. Pertama kali aku cobain rokok itu adalah sama papi aku. Sampai enak banget emang rokok ya gitu karena rokok terus gitu kan. Ngerti apa sih kamu anak kecil? Gitu kan. Ngerti apa sih kamu anak kecil? Ini kamu cobain. Gitu kan. Aku penasaran pengen coba gitu kan. Mau dong cobain kan. Aku emang gak suka banget sama ngelihat orang ngerokok dari dulu gitu kan. Ya udah aku cobain. Pertama kali cobain aku hisap 2 kali. Terus aku bingung. Kenapa lo suka banget gitu kan. Ini gak ada rasanya dan kayak gak ada apa-apanya gitu kan. Bahkan kalau lagi emosi, jangan sedih. Gak cuma 1 rokok dalam mulut. 3. Masa? Seriusan? Iya 3. Rokok pegangan smoke. Makanya dia lagi syuting sama mak gue apa gimana gitu kan. Kayak 3 loh. Wah 3. Luar biasa ya. Iya kan. Jadi gak heran no wonder. Iya. Tapi mami aku juga sih pernah 2. Jadi kayak epic ya. Kalau aku tuh dulu papi aku tuh ngerokok. Sekarang sih udah totally berhenti. Gitu dulu tuh kalau misalnya papi ngerokok terus anginnya ke sebelah kiri, terus aku duduk di kiri, aku ganti duduk di kanan, tapi tetap kena itu mah nggak ngaruh ya. Pindah ruangan. Pindah ruangan. Isoman. Istilah zaman sekarang. Benar. Oh gitu ya. Jadi rokok udah benar-benar exactly no gitu ya. Oke. Jadi disarankan ya teman-teman ya untuk menjaga kesehatan jantung kalian dan kesehatan jantung teman-teman sekalian. Hindari merokok, ya kan? Ketahuan duitnya buat invest. Nah, benar sekali. Paradigm Fitness Indonesia. Dan screening rutin yearly. Betul sekali. Wow. Oke dok. Terakhir. Dokter sebagai spesialis jantung. Kan biasanya kan kalau kasih kayak workshop atau seminar kan seriusnya dokter. Kita sekarang mulai sesi serius ya. Oke, siap. Kita main tebak-tebakan dok. Waduh, tebak-tebakan apa nih? Dokter yang kasih tebakan buat kita berdua tentang jantung. Oh my god. Oh my god.
Ya kan, ini ngetes pelajaran biologi aku sama Franz. Ya, itu aku. Sekarang? Iya, sampai besok dok. Ya ampun. Oke. Udah diajarin belum ya? Saya Yang baik. sederhana Oh, ya yang sederhana dok. baik. Yang high school Oh, high gimana school ya. gitu dok. Yang SD kali ya. Ya, SD. Tiba-tiba nggak usah jawab loh. Mampus. Ada berapa ruangan jantung kah? Yang oke, benar sekali. Sebutkan. Oh my god. Serambi kanan, Oke. serambi kiri, Oke. bilik Bilik kanan, bilik kiri. Oke, good, benar sekali. Benar. Ada berapa pembuluh darah koroner? Oh my god. 2. Salah ya? Sebenarnya benar ya, 2 tuh kanan sama kiri. Kiri dibagi 2 lagi. Oke. Kiri yang depan, kiri belakang gitu. Jadi ada 3 pembuluh darah sebenarnya. Oke, ada 3 pembuluh darah. Oke, pembuluh darah koroner. Kemudian apa ya yang enak ya? Ya, Franz jawab dong. Bagus itu. Udah jago juga berarti ya. Jago, tepuk tangan dulu. Oh my god, dokternya baik banget. biasa. Dokternya baik banget. Iya, Franz. Ya, Fungsi serambi kanan. Nah, itu apa itu? Serambi kanan. Dulu kan ada kan bener kan ya? Ada. Ada bener. fungsi-fungsinya Bener, kan? Ada aku fungsinya. belajar banget kok dan aku ingat banget. Tapi yang aku ingat tuh adalah tiba-tiba amin puji Tuhan tuh aku lulus, aku lulus gitu. Jadi Iya, aku Iya kan? Kalau kayak vena itu apa ya? Pembuluh darah ya? Iya, vena pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ada 2, ada arteria sama ada vena gitu. Vena pembuluh darah balik. Iya. Kalau arteri dia mengedarkan. Mengedarkan oksigen ya? Nah, benar sekali. Oh my god. Gak heran biologi aku tuh. Oh iya benar. Oh Riza Sativa. Apa tuh? benar. Padi. Iya benar, padi. Iya. Iya kan? Arteri mah taunya jalan, arteri deket sini tuh. Hobi nyetir. Seru banget. Dokter. Thank you dok. Thank you. Ya. Thank you ya dok ya. Thank you ini Sama-sama. hari ini Thank you, seneng Dok. banget banyak dapat insight ya. Betul Nah buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan kalau misalnya kalian mungkin ada mau nanya-nanya lagi, boleh langsung Boleh. taruh di komen ya Siap. kan. Dan please follow our social media, ada di semua platform, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok. Dan kita Yes. ketemu lagi di the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you dok.